Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 dalam paket sukses TKA Saintek UTBK SBMPTN 2021 Fisika dengan paket 5 ya. 4 paket sudah kita luncurkan. Ini adalah paket kelima, dinamika dan statika benda tegar ya. Kalau yang pertama itu dinamika partikel, ini benda tegar. Seperti biasa, referensinya adalah soal-soal SBMPTN terbaru 2019, SIMA UI 2019, dan UM-UGM 2019. Jadi, beda partikel dengan benda tegar adalah, kalau partikel ukuran benda diabaikan, sehingga gaya-gaya hanya menyebabkan gerak lurus. Sedangkan pada benda tegar, ukuran partikel tidak diabaikan, sehingga kalau diberi gaya, benda mungkin mengalami dua gerak, satu gerak rotasi terhadap porosnya, dan yang kedua adalah gerak lurus, gerak translasi. Gabungan antara gerak translasi dan gerak lurus itu disebut gerak menggelinding. Oke, kita buat 5 soal. Yang pertama adalah soal UTBK 2019 ini. Jadi, ada gambar seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada benda. Ini benda pejal ya. Kemudian benda ini ditarik dengan gaya F, jari-jarinya R. Ya. Gambarnya sudah seperti ini. Titik kontak di sini A, di sini tidak dikasih nama. Kemudian sudut kemiringan dari bidang adalah theta. Jadi kalau kita baca sebuah silinder pejal. Jadi ini itu silinder pejal ya. Bermasa M kilogram dengan jari-jari 50 cm. Ya, jadi R-nya itu 50 cm. Berada dalam celah lantai miring. Jadi ini ada celah lantai miring. Seperti ditunjukkan gambar. Sudut kemiringan salah satu sisi lantai adalah theta. Di mana theta adalah 30 derajat. Ya, sudut istimewa. Jika silinder ditarik dengan gaya horizontal 50 Newton, silinder tepat terangkat dari celah. Jadi ketika ini ditarik, ya ditarik horizontal gini, ini akan terangkat, kira-kira akan terangkat. Maksudnya gaya normal di sini tuh 0. Di titik kontak ini gaya normal tuh 0, sudah 0. Berapa massa silinder pejal itu? Ya. Jadi massa silinder pejal yang ditanya. Oke, kita gambar ulang ya. Oke. Tentu pertama kita harus menggambar gaya apa saja yang bekerja pada bola ya. Silinder pejal. Seperti biasa, gaya-gaya yang biasa bekerja pada benda itu kan W, N, F, T. Pertama gaya berat. Ya, gaya berat bola. Kalau masanya M, maka gaya beratnya Mg. Ya, vertikal ke bawah. Oke, kemudian ini gaya dari luar. Sudah, gaya normal. Gaya normal itu kalau ada kontak. Di sini ada dua kontak ya, titik A dan titik B. Tapi di titik B ini NB-nya 0 karena sudah akan terangkat. Tapi kalau NA tidak 0. Nah, NA ini akan membentuk sudut karena ini jari-jari ini adalah garis singgung ya. Ini adalah garis singgung. Titik kontak ini garis singgung. Gaya. Jadi bidang sentuhnya yang ini ya. Jadi bidang sentuhnya itu yang ini. Nah, ini bidang sentuh. Ya. Maka gaya normal harus tegak lurus kan gitu. Hingga dia pasti akan melalui pusat daripada silinder. Ini NA. Tidak diketahui. Massa silinder ditanya. Oke, theta nilainya 30 derajat. Artinya kalau kita perlu sin theta setengah, kalau kita perlu cos theta setengah akar 3. Nah, sekarang massa yang ditanya itu ada di Mg. Ya. Maka ada dua cara mengerjakan soal ini. Yang pertama, ini gaya melalui 3 titik ya. 3 gaya melalui sebuah titik, yaitu titik P. Maka kalau seimbang benda tegar ini bisa berlaku rumus sinus. Ya, rumus sinus. Tapi kita tidak akan menggunakan rumus sinus. Nanti di nomor 2, soalnya mirip ini kita pakai rumus sinus. Yang sini kita akan menggunakan sigma torsi. Ya, sigma torsi sama dengan 0. Cuman torsinya harus kita pilih porosnya terhadap apa.
Terhadap B nggak perlu karena NB 0. Ya, terhadap P ada 3 titik nih. Sebagai poros apakah B, P atau A? B tidak karena dia sudah 0. P gayanya diketahui di sana. Jadi jangan diambil. Kalau diambil di sini torsinya pasti 0 semua. Ya, sehingga tidak bisa kita hitung MG ya. Yang mau kita itu kan MG. MG ini melalui P, jadi jangan diambil P sebagai poros. Maka satu-satunya yang bisa sebagai poros adalah A. A dipilih sebagai poros. NA tidak perlu diketahui. Sehingga kalau seimbang, sigma torsi terhadap A sama dengan 0. Dengan demikian hanya ada 2 gaya ya. Satu gaya MG ini, yang 2 gaya F. Ya. Pertama MG dulu. Ya, ini akan memutar A. Ya, poros selalu lengan ya. MG kali lengan. Selalu dari A ditarik tegak lurus. Ya, dari A ditarik tegak lurus. Jadi AE. Itu ya. Kemudian yang F, yang tanda plus minusnya nanti aja ya. Yang F ini berarti dari A harus kita tarik tegak lurus. Berarti yang ini kan AC. Ya, jadi selalu porosnya dulu, baru titiknya. Oke, sekarang putarannya Anda lihat. Ya, ini MG, ini A. Jadi putarannya ini ke sana. Ya, kalau ini kita putar ke sana, ke sana. Nah, searah jarum jam biasanya kita ambil min. Jadi ini min. Berarti F pasti plus. F ini A. Ya, ini ujungnya. Kalau kita putar terhadap A kan begini. Nah, berlawanan arah jarum jam, min. Ini min. Nah, begini. Sekarang M ditanya ya. G diketahui jadi ini min 10M. Ya, gravitasi nggak diketahui dianggap 10. AE. AE bagaimana? Nah, ini Anda sudah tahu ini ada segitiga ini. Ya, kalau kita gambar seperti ini segitiganya. Nah, ini tegak lurus. Ini P, ini A, ini E. Kita ingin AE. Ya. Sementara kalau kita lihat ini garis ini sejajar dengan ini. Ya. Maka ini adalah theta. Ini adalah theta. AP ini jari-jari. Anggap aja R. Maka kita sudah tahu ini adalah hipotenusa ya. AE itu adalah sisi alas. Ya, ini alas. Alas berarti cos ya. Cos. Jadi AE itu adalah, kalau kita di sini ya, AE itu akan sama dengan R cos theta. Ya. Ya. Cos theta itu setengah akar 3 ya. Jadi R kali setengah akar 3. Oke, dimasukkan di sini ya. R kali setengah akar 3. Min F. F diketahui 50. AC. AC ini. Ya. AC itu ini. AC ini sama dengan PE. Ya. Sama dengan PE ini. Nih. Ini adalah sisi di depan sudut theta. Jadi sisi tegak ini. Jadi ini harus sin. Kalau yang satu cos, yang satu sin. Jadi AC sama dengan PE. Jadi sama dengan R sin theta ya. Karena kalau salah satu sisi cos, yang salah satu lagi pasti sin. Sin itu setengah. Jadi ini setengah R. Oke, jadi AC setengah R ya. Jadi AC ini setengah R. Nah, begini. Ya. Sama dengan 0. Kemudian kita coret, tinggal coret-coret ya. Ya, ini R-nya bisa dicoret. R dicoret. Setengah juga bisa dicoret. Ya. Maka di sini sisa min 10 akar 3M. Ini pindahkan ke sana. 50. Ya, maka M-nya sama dengan ya. Ini plus ya, tadi ya. Yang mana tadi? Ini min, ini plus arah jarum. Ini berlawanan arah jarum jam. Ini berlawanan arah jarum jam plus, salah. Yang satu min, yang satu pasti plus. Oke. Jadi ini nggak ada ya. Ini pindah ke sana sama-sama min. Jadi M sama dengan 50 per 10 akar 3. 5 per akar 3 ya. Kilogram pasti ya. Jadi ini kan sudah kilogram. Makanya M-nya nggak pakai satuan di sini ya. M-nya nggak pakai satuan karena sudah kilogram. Jadi jawabannya 5 per akar 3. D. Nomor 2 ya. Masih soal yang sama. Ya mungkin gelombang kedua ini.
Kalau yang tadi gelombang ke-1 atau terbalik ya. UTBK 2019 SBMPTN. Jadi gambarnya masih sama ya. Ini sudut kemiringannya theta. Cuma kalau tadi sudutnya diketahui, sekarang diketahui tangan theta. Tangan theta 5/9 ya. Jadi kalau tangan theta. Kalau tadi kan sudutnya yang diketahui. Sebuah silinder perjal bermasa 5 kg. Nah, ini masanya diketahui ya. 5 kg. Ya. Jadi masanya diketahui 5 kg. Kalau tadi kan ditanya ya. Dengan jari-jari R. Jadi jari-jarinya itu R. Jadi kalau ini AP, AP ini R. Ya. Berada dalam celah lantai miring seperti ditunjukkan gambar. Sudut kemiringan salah satu sisi lantai adalah theta, tangan theta 5/9. Jika silinder ditarik dengan gaya horizontal 90 Newton, sekarang F-nya itu 90 Newton. Ya, kalau tadi 50. Silinder tetap terangkat dari celah lantai, tetap di sini NB sama dengan 0. Ya, gayanya masih sama dengan tadi. Gaya berat melalui pusat dari silinder. Kemudian ini gaya dari luar, horizontal. Dan di titik A ini ada gaya normal, pasti melalui pusat. Berapakah gaya kontak di A? Jadi yang ditanya NA. Jadi sekarang yang ditanya NA berapa? Ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan sistem seimbang. Ya, setimbang 3 gaya. F, ya, MG, jadi F, MG, NA melalui satu titik ya. Bertemu pada satu titik. Maka berlaku rumus sinus. Kalau gambar ini saya impitkan, tadinya titik A, sekarang di titik P, ini NA. Ya, dan perhatikan ini sudutnya theta ya. Ya, ini sudut theta. Karena ini pasti sejajar kan. Ya, karena dia menyinggung kan, menyinggung pasti garis singgungnya akan melalui pusat. Karena ini harus tegak lurus. Ini juga kan tegak lurus ya. Ya, diketahui itu, tegak lurus. Oke. NA mau ditanya. Ya, maka menurut rumus sinus, NA per sinus sisi di depannya. Sinus di seberangnya. Nah, ini di seberangnya itu ini, theta A. Jadi sinus theta A. Dibandingkan tentu dengan yang diketahui F. Ya, F ini 90 diketahui. F per sinus sudut di depan F. Ini, ya, sudut di seberang F itu ini. Theta F. Nah, begini, ya. Sin theta F. Ya. Ya, sekarang Anda lihat theta A. Theta A ini 90 kan? 90. Jadi ini NA ditanya. Sin 91. F 90 per sinus theta F. Nah, coba Anda lihat. Theta F ini adalah 90 tambah theta ya. Jadi theta F itu, ya kalau di sini ya, theta F itu 90 tambah theta. Ya, di gambar ini ya. Ini 90, ini theta. Terus yang diperlukan sinus theta F. Berarti sin 90 tambah theta. Nah, di trigonometri kelas 10, Anda sudah tahu kalau 90 gini hanya bisa jadi 2, sin atau cos. Tapi ini kan ganjil, 1 kali 90. Berarti pasti cos. Kemudian positif atau negatif tergantung pada sinus ini. Kuadran berapa? 90 tambah theta itu kuadran 2. Sudut di kuadran 2 untuk sinus itu positif. Jadi ini plus cos theta. Nah, jadi sinus theta F itu sama dengan cos theta. Nah, cos theta bisa kita cari dari segitiga ini kan. Kalau kita salin lagi ya, segitiga ini lihat. Taruhlah ini APE lah misalnya ya. APE ya. Jadi ini A, ini P, ini E. Ya kan ini. Saya salin di sini. Ya, saya perlu cos theta. Oke, yang diketahui tangan theta 5/9. Ini. Ini tetanya. Tangen itu adalah sisi tegak, sisi yang ini. Ya, 5 berarti. Dibagi sisi alas yang ini, 9. Nah, ini dihitung dengan dalil Pitagoras kan? Jadi akar 25, ya, 5 kuadrat 25 tambah 81. Jadi sama dengan akar 106. Nah, begini. Akar 106. Jadi cos theta itu ini. Ya, alas 9 per
hipotenusa akar 106. Nah, begini. Ya. Jadi udah dapat kita, ya. Sin 90 ini 1. Jadi kalau gitu NA akan sama dengan 90 per cos theta. 9 per akar 106. Ini 10 kan? Jadi 10 akar 106. Nah, seperti ini. Cuma di sini di soal yang saya dapatkan di internet ini nggak ada jawabannya, ya. Jadi mungkin belum sempat diingat-ingat jawabannya. Jadi jawabannya ini 10 akar 106. Ya, seandainya ini nanti pilihan ganda tidak ada akar 106 tapi mendekati. Anda sudah tahu kalau akar 100 itu 10. Ya, jadi kalau 106 ini pasti 10, ya, Anda mulai aja dengan 10,2, ya. Atau 10,1 gitu ya. Misalnya, ya, Anda kira-kira aja gitu. Jadi pasti hasilnya 10, gitu ya. 10 kali 10, Nah, jadi pasti ratusan ya. Ratusan ini. Ya, 100. Ya, lihat aja kalau 10,2, kalau 10,2 berapa? 402 000 201. Ya. Ini 40401. 104. Ya. Jadi 10,2 104 kurang lagi 2. Ya, mungkin taruhlah 10,2 lebih dikit lah ya. Pasti hasilnya 102-an. Ya, antara 102 dan 103. Ya, karena kalau 10,3 mungkin lebih. Ya. Jadi kalau 10,3 103, kalau 10,2 102. Jadi pasti hasilnya 102-an. Ya, kira-kira begitu kalau dikasih jawaban angka. Ya, oke. Jadi nomor 1 kita pakai torsi, nomor 2 kita pakai 3 gaya. Ini juga bisa pakai torsi. Ya, tapi jangan ambil Anda torsi terhadap titik A. Karena NA ditanya. Dan jangan ambil torsi terhadap titik P. Karena P diketahui. Jadi, ambillah torsi terhadap B. Coba Anda hitung di rumah dengan cara sigma torsi di titik B sama dengan 0. Nanti hasilnya akan Anda dapat sama. Tapi tentu panjang, lebih panjang kalau sigma torsi. Ini lebih cepat aturan sinus. Pokoknya kalau ada 3 gaya, bekerja pada satu titik, 3 gaya ya, nggak boleh 4. Tapi hanya 3, maka Anda boleh pakai rumus sinus. Ya, kalau 3 gaya itu bertemu pada satu titik. Tapi kalau nggak bertemu pada satu titik, Anda harus pakai torsi. Oke. 4 gaya bertemu pada satu titik, Anda harus pakai torsi. Soal berikutnya, masih soal UTBK 2019, yang saya dapat kalau tidak dari internet, ya dari buku yang saya beli. Ya, karena di toko buku sekarang, atau di online banyak buku-buku tentang UTBK. Ya. Sebuah batang dengan panjang L 4 meter. Ya, saya gambar. Ini ada gambar ini diketahui nih. Ya. Jadi ini saya gambar ulang. Cuman titik ini saya kasih nama titik A. Ini ada batang nih. Panjangnya 4 meter. Ya, jadi kalau kita dari ujung ke ujung ini, panjangnya 4 meter ini. Ya, ini. Massa M 20 kg. M itu massa batang ya. Ini teh batang. Ya. Ini M ini batang. Ya. Nah, kan Anda nanti harus gambar gaya yang bekerja pada batang ya. Ingat, yang kita gambar ada gaya yang bekerja pada batang. Benda tegar kita itu batang. Bukan tali, bukan dinding ya. Kalau ini kita sebut dinding. Nah, tentu kita anggap homogen, maka gaya beratnya di tengah-tengah sini. Nah, ini adalah massa batang kali gravitasi. Ya, gravitasinya nggak diketahui, anggaplah 10. Ya, jadi nanti ini adalah 200. Gitu ya. Nah, di tengah-tengah jadi ini 2 meter. Ya, ini kan di tengah-tengah. Kemudian gaya berikutnya tentu adalah gaya tegangan tali. Ya, ke sana. Ya, ini T. Nanti kita uraikan karena kita akan uraikan ya. Yang TY ke sini TX. Kan gitu. Maka gaya ini hilang. Ini kita anggap aja sudutnya theta. Ya kan? Sesuai dengan ini. Ya, theta. Dan diketahui sudut theta 60. Jadi sudut theta itu 60 sehingga kita bisa hitung cos theta, cos 60 setengah, sinus 60 setengah akar 3. Gitu ya. Ujung kiri batang ini yang saya kasih nama titik A berada pada dinding vertikal. Ini dinding kasar dengan koefisien gesek statis
1/5 akar 3. Ya, anggap aja mu lah. Yang penting mu statik. Berarti di sini nanti akan ada gaya gesek dan ada gaya normal. Kalau gaya normal sudah pasti di sini ya, gaya normalnya ya. Nah, gaya geseknya kan bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya, Anda lihat. Pada jarak X dari dinding, nah ini, jarak X dari dinding ya, jadi ini. Nah, ini diberi beban, mg. Ya, ini tuh X. Nah. Bermasa M kecil 10 kilo, jadi ini 100 berarti. Ya, karena M kecilnya 10 kilo. Digantungkan pada batang, lihat gambar. Nilai X, nah yang ditanya X ya. Berapakah nilai X? Agar ujung kiri batang yang A ini, tepat akan bergeser ke atas. Jadi kalau kita gambar begini, ujung batang ini karena ditarik, dia akan bergeser ke atas. Berarti batang menggesek dinding ke atas. Batang menggesek dinding ke atas, itu bekerja pada dinding. Maka dinding membalas gesekannya ke bawah. Ya, jadi gesekannya ke bawah. Begini, ini FA. Ya. Kalau di F dinding yang ini kan, ini F di dinding. Ya, ini bekerja pada dinding itu. Yang kita perlukan FA. Oke, lengkap sudah gambar gayanya. 1, FA, NA, TX, TY, MG, MG. Oke. Yang pertama kita akan bekerja dengan sigma torsi. Ya, karena kalau seimbang sigma torsinya 0. Karena gaya NA-FA nggak diketahui, sementara kita ambil torsinya terhadap A. Sigma torsi terhadap A sama dengan 0. Ambil saja searah jarum jam min berlawanan arah jarum positif. Bolak-balik juga nggak apa-apa. Searah jarum jam plus berlawanan negatif nggak ada masalah. Ya, hanya tandanya saja. Oke. Tentu kita perlu dulu menguraikan TX dan TY. Ya. Jadi Anda perhatikan nanti di sini. Kalau sigma torsi terhadap A, FA nggak perlu. NA nggak perlu. Terus TX juga nggak perlu. Kenapa? Karena TX melalui A. Ya, nah, karena itu kita perlu hitung TX TY. Ya, dari sini Anda sudah tahu ini kalau kita hitung di sini ya. TX itu cos ya, karena dia di sisi alas. Tetanya kan di sini. Cos. Jadi T cos theta. Cos tetanya setengah. Jadi ini setengah T. Otomatis TY-nya pasti T sin. Itu otomatis sudah. Ya. Setengah akar 3T. Oke ya. Ya, saya mulai torsi mulai dari TY ya, TY. TY itu ini ya, kalau ini kita kasih nama AP lah. Ya. Berarti TY kan gitu. Kali A. A apa kan? Nah, ini kan tegak lurus, dari A tarik tegak lurus, ya toh? Dari A tarik tegak lurus. AP. Oke, langsung sekalian arahnya. Arahnya ini ke sini ya. Nah, berlawanan arah jarum jam plus ya. Gaya yang kedua ini MG 200 ya. 200 kali A apa gitu kan ya. Nah, ini ya toh. Dari sini tarik tegak lurus AP juga ya, AP juga. Cuma dia searah jarum jam ya, karena ini ujungnya di ujung putar sini ya. Ujung ini diputar terhadap A gini kan ya. Nah, gini muternya. Nah, kan searah jarum jam. Min. Oke. Satu lagi MG. Ya, MG. Taruhlah ini apa? Ini B lah. Gitu ya. Kasih nama sembarang aja. Ini ke bawah nih, di chip ya. Dari A tarik tegak lurus. AB berarti kan? AB. Jadi MG AB. Gitu ya. Terus muternya gimana terhadap A? Ini ujung ini. Anda lihat ujung ya. Nah, muternya ke sana kan? Muternya ke sana. Searah jarum jam min sama dengan 0. Begini kan? Oke, kita garap dulu ya. TY itu setengah akar 3T. Jadi ini setengah ya akar 3 T. AP 2 dikurang 200, AP 2 dikurang 100, ABX ya. AB itu X.
sama dengan 0. Oke. Setengah dengan 2 hilang ya. Jadi akar 3T dikurang 400 dikurang 100X sama dengan 0. Ini persamaan pertama ya. Oke, kita mau hitung X. Tapi T-nya nggak tahu. Berarti nggak bisa. Ya, dengan sigma torsi aja tidak bisa. Nah, kita masih punya dua lagi kan. Anda sudah tahu kan, yang pertama sigma Fx 0, yang kedua sigma Fy 0. Kan tiga senjata kita kalau keseimbangan benda tegar ya. Sigma torsi terhadap poros yang kita pilih 0, resultan gaya pada sumbu X 0, resultan gaya pada sumbu Y 0. Ya. Oke, sebelumnya kita sekarang terpaksa harus menghitung NA dan FA hubungannya ya. Ingat, gaya gesek, ya jadi kita hitung sendiri di sini. Ya, oke di sini aja nggak apa-apa. Gaya gesek harus sama dengan mu kali gaya normal, supaya kita hanya satu variabel. Ya, mu-nya berapa? 1/5 akar 3, jadi 1/5 akar 3 NA. Ya, dengan demikian FA bisa kita rubah ke NA. Oke, misalnya Anda mulai dari sigma Fx 0 dulu. Apa yang Anda dapat? Resultan gaya pada sumbu X. Ada dua ya, NA ke kanan, TX ke kiri. Misalnya NA kita ambil plus ke kanan. Berarti plus NA dikurangi TX sama dengan 0. Nah, selesaikan dulu. NA ya, ini NA. Kalau ada FA, rubah ke NA. Jadi NA sama dengan TX kan? Oke. TX-nya berapa? Setengah T. Jadi NA sama dengan setengah T. Oke. Di sini ada T. Jadi T ini penting. Jadi NA kalau ketemu dirubah ke T. Oke. Sekarang sigma Fy. Di sumbu Y ada 3 ya. Satu TY. Ya perhatikan nih. TY ke atas ya. Kemudian MG ke bawah. Nih. Satu lagi MG ke bawah. Yang ke atas plus kan? Ini min, ini min. Jadi ini sigma Fy 0 plus TY dikurang MG dikurang MG sama dengan 0. Nah, TY itu apa? Oh ini tadi TX. Ya benar ya. Ya TX setengah T. Oke. TY setengah akar 3T ya. Setengah akar 3T. Min MG tadi berapa? 200. MG kecil 100. Sama dengan 0. Jadi ini setengah akar 3T sama dengan 300. Jadi T-nya bisa ketemu ya. 600 per akar 3. Oke, berarti dengan demikian, oh NA nggak perlu ya kita cari ya. Oh ini masih ada satu lagi nih, makanya saya bilang ini masih ada satu lagi nih. Ini lihat ya, satu tadi apa, TY ke atas. Ini belum nih, FA, masih ada FA nih. FA ke bawah, ya kan? Jadi ini min FA mestinya di sini, min FA. Ya, sorry saya masih kurang. Makanya kalau kita nggak teliti kurang. Min FA. Jadi ini min FA-nya berapa? Ini 1/5 akar 3 NA. 1/5 akar 3 NA sama dengan 0 ya. Atau saya ulang lagi ya. Supaya ini nggak berlaku ya. Jadi TY setengah akar 3T dikurang 200 yang ini ya. Dikurang 100 FA dikurang FA. FA-nya tadi mana? Ini ya, ini FA nih. 1/5 akar 3 NA sama dengan 0. Oke. Nah, ini ada TX kemudian yang kedua ini ada NA ya. Ini yang kedua, persamaan kedua kan. Ini yang persamaan 3 kan. Nah, Anda perhatikan di sini. Ini yang untuk mencari X kita perlu T. Jadi T-nya dipertahankan ya. NA-nya kita ganti. Nah, NA ini kita ganti setengah T. Jadi ini kita ganti setengah T. Nah, begini.
Ya, ini tetap 1/5 akar 3. Ini min 300. Ini setengah akar 3T. Nah, dari sini T-nya ketemu. Ya, ini kalau Anda perhatikan ini. Nah, ketemu kan? Ini pindah ke sana 300. Ini 1/10. Jadi ini dibikin 10 nanti. Ini 5/10 akar 3T. Ini min 1/10 akar 3T. 5/10 kurang 1/10, 4/10. 4/10 akar 3T sama dengan 300. Nah, ini yang kita perlukan akar 3T. Lihat, di sini yang kita perlukan akar 3T. Berarti akar 3T ini. Nah, jadi akar 3T sama dengan 10 kali 300 dibagi 4. Ya, ini kalau kita bagikan 75 ya. Ya, 75. Jadi akar 3 750. Nah, ini kita masukkan ke persamaan 1. Kita masukkan ke sini. Maka X-nya ketemu. Ya. Jadi kalau kita masukkan akar 3T langsung kita masukkan ya. 750 dikurang 400 dikurang 100X sama dengan 0. Nah, ini ada jawabannya enggak? Kita lihat. Ada jawabannya enggak? Oh, ada. Nah, ini 3,5 nih. Ini kalau Anda lihat ini kan 350. Ini kalau pindah ke sana 100X. Jadi X-nya sama dengan 3,5. Ya. Ya, jadi jawaban B. Ya, jadi untuk soal ini keseimbangannya komplit ya. Makanya kalau Anda tidak menguasai dengan baik, Anda susah ya. Jadi perhatikan ada 3. Yang pertama sigma torsi terhadap A sama dengan 0, kita dapat persamaan 1. Kemudian yang kedua, ini sigma Fx sama dengan 0, kita dapat persamaan 2. Menghubungkan NA dan T. Dan terakhir, sigma Fy sama dengan 0, kita dapat ini, T berhubungan dengan NA. Kemudian NA kita ganti setengah T, ya seperti ini. Kemudian kita gabung, maka T-nya ketemu, 750. Ya, terakhir kita substitusi ke persamaan 1. Ya, akar 3T, 750. Ya, dan ketemulah. Ya, begitu kira-kira ya. Ya, nomor 4 kita ambil dari SIMA UI 2019 ya. Jadi ini tentang kekekalan momentum sudut ya. Jadi tentang kekekalan momentum sudut. Jadi gambar A ini menunjukkan gasing itu ya. Digambar di ininya saja. Yang memiliki jari-jari 70 cm dan momen inersia 10. Serta berputar jadi berputar terhadap porosnya ini ya. Dengan kecepatan sudut omega 10 radian per sekon. Nah, dari sini kita bisa menghitung momentum awal sistem ya. Ya. Momentum awal sistem. Ini ya, gambar A ya. Gambar A. Ya, di mana di gambar A itu hanya ada gangsing saja ya. Tidak ada yang lain. Gangsing saja. Oke. Momentum itu bisa dihitung dengan I kali omega. Kalau benda pejal, di sini benda kita benda pejal. Kalau partikel, RMV. Ya, kita nggak pakai ini, karena ini benda pejal. Jadi I kali omega. Ya. Untuk gambar kita yang pertama, I-nya 10. Omeganya 10. Ya, jadi 100. Ya, nggak usah lah, satuan nggak usah. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Ya, nah, yang kedua ini nanti dia gasing itu tertimpa bola pejal. Nih. Gambar B menunjukkan gasing yang berputar tersebut tertimpa 2 bola pejal. Jadi lagi berputar gitu di sini tertimpa, ya. Tertimpa 2 bola pejal ini. Ya, makanya kita harus menghitung momen inersia bola kan? Makanya terhadap pusatnya juga, ya, terhadap pusat bola. Jadi bola pejal ya, itu ada masanya kan dan ada jari-jarinya. Ya, gitu. Masanya 5 kilo ini. Di sini masanya 5 kilo. Jari-jarinya di sini ada. Bermasa 5 kilo memiliki jari-jari 20 cm. Jadi bola pejal itu jari-jarinya 20 cm. Berarti 0,2 meter ya. Nah, maka momen inersia terhadap porosnya, terhadap pusat ya. Pusat dari bola ya. Pusat dari bola itu sendiri. Itu rumusnya adalah 2/5 mr kuadrat ya. Terpaksa Anda harus hafal karena di sini tidak diberitahukan ya. Ya, 2/5 bola pejal ya. Jadi 2/5
Masanya 5, ya 5 kilo nih. Jari-jarinya 0,2 dikuadratkan. Nah, ini coret kan? Jadi ini sama dengan 2 kali 0,2 kuadrat gitu aja ya. Ini momen inersia bola terhadap pusatnya. Nah, masalahnya ketika dia berputar, porosnya bukan di pusat bola, bukan di sini, tapi di pusat gasing. Berarti kita harus transfer momen inersia bola ke pusat. Nah, itu pakai rumus teorema sumbu sejajar kan? Ya, karena yang diinginkan adalah pusat gasing. Maka itu akan sama dengan I pusat bola ditransfer kan dengan teorema sumbu sejajar MD kuadrat. Nah, begini. Ya, di mana D adalah jarak antara pusat gasing dan pusat bola. Ini diketahui 50 cm. Ya. Jadi D ini diketahui 50 cm di sini, ya. Kalau jadikan meter 0,5. Nah, jadi ini kita I pusat bola udah tahu nih, ini 2 kali 0,2 kuadrat. Ditambah M. M-nya bola kan. D itu tadi 0,5 ini. Ya. Nah, ini kalau kita hitung 1,33. Ini. Momen inersia bola terhadap pusat gasing. Ini baru bola. Nah, bolanya ada 2 kan? Ya, momennya bolanya ada 2. Kiri dan kanan. Berarti momen inersianya 2 kali karena momen inersia kan besaran skalar, tinggal dijumlahkan saja. Jadi sama dengan 2,66. Nah, baru kita hitung momen inersia total sekarang. Ya, momen inersia total tentu sama dengan momen sekarang ya, gasing, momen inersia gasing tambah momen inersia 2 bola. Bola pejal ya. Jadi sama dengan momen inersia gasing sudah nih, 10. Ditambah 2,66. Jadi hasilnya adalah 12,66. Gitu. Ya. Ya. Nah, berarti sekarang momentum akhir. Nah, momentum akhir yang gambar B ini. Berarti kan momen inersia total kan? Total antara gasing dan bola. Dikalikan omega aksen. Nah, anggaplah ini dia berputar dengan omega aksen. Nah, itu yang ditanyakan. Kecepatan gasing sekarang. Karena satuannya radian per sekon, maksudnya kecepatan sudut. Jadi omega aksen ini yang ditanya. Omega keadaan akhir. Ya udah kita samakan. Nah, tentu kita masukkan dulu I total. I total kan 12,66 kali omega aksen. Ya. Oke. Sekarang baru kita gunakan hukum kekekalan momentum sudut. Ya toh? Bahwa L awal tadi harus sama dengan L akhir. Nah, L awal kan 100. Ya, ini. L akhir ini. 12,66 omega aksen. Maka omega aksennya sama dengan 100 per 12,66. Ya. Tinggal dipilih jawabannya. Ya. Nah, ini ada 7, ada 7,87 ya, dekat sekali. Jadi kalau Anda hitung, Anda harus hitung betul-betul ya. Karena jawabannya ini dekat sekali ya. Harusnya nggak boleh terlalu dekat begini ya. Oke, 100. Atau kalau kita bagi 2 aja biar enak. Ini 50, ini kalau kita bagi 2 kan 6,33. Lebih enak kan? Terus dikali 100 kan? Ini 50 kali 100, 5.000. Ini 633 ya. Tentu 7. Karena kalau 8 kelebihan kan? Ya, 8 kelebihan jadi 7. Jadi hanya tinggal 2 kan? Kalau nggak C, B. Tapi Anda harus hati-hati sampai 2 desimal ngitungnya. 7, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 2, 4, 5. 4, 5, 3, 1. 9, 9 kurang 3, 6, 9 kurang 5, 4. Habis. 4, 6, 9, 0. 7, berapa? Ya. Kalau 9, 633 kali 9. Ya toh? Ya. Berapa? 9 lebih ya. Kalau 9 lebih nih.
Ya, 9 lebih. 8 berarti 8 pun lebih. Iya, 7 coba 7 ya. 7 1 2. 2 1 3 2 4 4 ini. Ini kalau nggak teliti ini gini ya. 4 4 kan? 1 2 3 2 4 2 tambah 2 4 4, sorry. Jadi ini 5 5 6 90. Kalau kali 9 kita coba kali 9 ya. 7 2 27 9 2 5 6 97. Ya, ya. Ini 9 berarti. Hanya kurang 7 kan? Kalau 0,8 pasti nanti 0,89, bukan 0,87 kan? Jadi kita ambil yang ini, 7,9 jadi jawabnya. Ya, kira-kira seperti itu, oke? Ya. Sebagai perbandingan dari SBMPTN 2019 kita ambilkan soal SBMPTN 2018. Sebelumnya, setahun sebelumnya seperti apa keluarnya. Nah, ini ada soalnya seperti ini, ya, gambarnya diketahui. Jadi sebuah sistem mekanik diperlihatkan pada gambar sudut kemiringan bidang 30 derajat dan bidang miring licin jadi tidak ada gesekan. Sistem berada dalam keadaan seimbang jadi tidak bergerak. Serta massa katrol diabaikan, jadi massa katrol diabaikan. Jika setiap massa dijadikan 2 kali semula, nah ini ada kalimatnya. Setiap massa dijadikan 2 kali semula, salah satu cara yang dapat dilakukan agar sistem tetap seimbang. Apakah Anda ganti pegasnya, ataukah pegasnya tetap pertambahan panjangnya menjadi 2 kali apa setengah kali? Ya, kita buat aja soal ini. Pertama kita harus gambar gaya apa yang bekerja ya. Pada M1 dulu. Ya, M1 di sini pasti ada M1G. Ya kan? Ini M1G kan. Tapi masanya berapa? M1. Oke, M1G berarti ini. Oke, tapi yang narik kan bukan M1G, yang narik itu ini. Nah, ini kita uraikan kan begini. Nah, yang narik itu ini. Ini yang narik itu. Yang narik ke bidang miring, ya. Nah, gaya ininya nggak perlu karena gaya normal diabaikan karena ini licin. Jadi cukup gambar ini. Nah, Anda sudah dengan cepat tahu kalau ini theta, tetanya pindah ke sini kan. Maka ini sisi di depan sudut. Maka ini adalah M1G sin theta. Kan begitu. Kemudian di sini ada tali. Ya, tali ini sama. Jadi di sini akan ada T. Di sini juga ada T. Gitu ya. Jadi T ini sebetulnya di sini. Di katrol yang ini. Ya. Nah, kita anggap aja katrol ini menang. Ya, jadi supaya seimbang ini akan tertarik X gitu ya. Akan tertarik X gitu. Berarti ini juga tertarik X dong. Ya. Gitu. Ya. Jadi ini tertarik X set gitu ya, tertarik X. Maka ini Fx ya. Tapi arahnya ke kanan. Ya. Karena kan pegas gitu. Kalau kita tarik ke kiri, gaya pegas akan ke kanan. Menarik katrol. Ini juga sama. Dan ini sama. Ini Fx ya. Karena ini satu ini ya. Kemudian ini talinya sama. Jadi kalau ini Fx, ini juga Fx. Ya. Nah, begini. Ya. Kemudian sekarang katrol ini nggak sama karena jari-jarinya beda. Ini jari-jari yang kecil, ini jari-jari yang gede. Jadi kita kasih nama aja ini T2. Karena talinya T2 ya. Ini talinya sama. Jadi ini juga T2. Kemudian ini ada M2, maka ada M2G. Begitu kan? Nah ini gambar gaya-gayanya. Waktu seimbang. Nah kalau seimbang, pertama tentu kita tinjau ini dulu. Ya, karena hanya ada 2 gaya, pasti T2 sama dengan M2G. Ya, ini persamaan pertama. Kemudian kita tinjau M1. M1 ini. Ada 2 gaya juga. T dan M1G sin theta. Berarti pasti T sama dengan M1G sin theta. Ya, karena hanya ada 2 gaya. Nah, baru sekarang katrol. Kalau katrol kan cenderung rotasi. Jadi sigma torsi. Sigma torsi terhadap poros P ini adalah momen inersia dari katrol kali alfa. Tapi kan momen inersianya diabaikan. Dianggap 0 aja. Ya.
Nah, baru ada dua kan? Yang satu fx kali R ini. Nah, R ini 2R ya. Jadi perhatikan, ini 2R. Jadi ini R ya. Ini R. Ini R. Kan terhadap poros. Kalau ini 2R, jadi R. Jadi sigma torsi itu yang pertama fx. Taruhlah fx ini akan mutar kemana? Terhadap poros ini. Mutarnya gini kan? Nah, berlawanan arah jarum jam. Min. Jadi min fx kali R. Ya, separuh. Kan jadi ini 2R, separuh. Sama dengan momen inersia. Ini 0, ini nggak ada sudah. Ya. Satu lagi ini T2, plus pasti. Ini T2 kan ini ada dua gaya yang muter. Ini lagi sekarang ke sana. Ya, ini ke sana, T2. Searah jarum jam ya. Ini berlawanan arah jarum jam plus biasanya. Ini plus. Searah jarum jam min. Jadi ini min. Min T2 kali, nah, T2 yang ini kan? Ini. 2R. 2R sama dengan 0. Jadi dari sini kita dapat hubungan antara fx dan T2 kan? Jadi fx kali R, ini pindahkan ke sana. T2 kali 2R. R-nya dihapus. Nah, kemudian fx, ini kan dari pegas, K kali X kan? K kali X. Jadi K kali X sama dengan 2T2. Oke, kemudian dari 1, kita dapat Kx sama dengan 2M2G. Nah, ini ada hubungan antara M2 dan X kan? Dan Kx. Nah, ini sudah. Tuh, yang pertama. Nah, ini masih belum. Ya, bagaimana M1? Ini kan baru M2 ya. M1. Nah, ini masih ini. Di sini ada katrol lagi kan? Di sini ada katrol lagi. Dan katrol ini hanya translasi. Gaya di katrol ini ke sana 2Fx ya. Jadi kalau kita lihat di katrol yang ini ya, katrol yang ini. Katrol yang ini. Gaya yang ke atas Fx tambah Fx. Yang narik ke bawah T sama dengan T. Nah, ya. Ini di katrol K. Jadi 2Fx sama dengan T. Jadi 2Fx sama dengan nah, T-nya yang ini. Nah, yang nomor 2 ini. Ya, T-nya ini dapat dari nomor 2. Yaitu M1G sin theta. Jadi di sini sekarang ada hubungan antara M1 ya. Ini diganti Kx. 2Kx sama dengan M1G sin theta. Jadi Anda lihat ada hubungan M1 dan Kx. Ini M2 dan Kx. Seperti itu. Nah, sekarang M1 dijadikan 2 kali, M2 juga dijadikan 2 kali. Ya, karena di soal itu bilang gitu, ya. Setiap massa dijadikan 2 kali semula. Apa yang terjadi di bintang ini, bintang 2 ya. Apa yang terjadi di bintang 1? Bintang 2 dulu. M1 kan ada di bintang 2 ya. Dia akan jadi gini kan, 2Kx. M1-nya dijadi 2 kali. Jadi ini 2M1. Nah, tentu nggak seimbang kan? Nah, supaya seimbang, ini harus jadi 2 kali. Ya, tetapan pegasnya jadi 2 kali, atau X-nya yang jadi 2 kali. Ya, salah satu ya, nggak boleh dua-duanya. Sekarang M2. M2 itu di bintang 1. Ya, kalau kita perhatikan, Kx sama dengan 2M2G. Ini seimbang. Sekarang kalau ini dijadikan 2 kali, ya, dijadikan 2 kali. Ini kalau dijadikan 2 kali, berarti kan 4M2G. Maka ini juga nggak seimbang. Ya, ya ini nggak seimbang juga. Ya, karena seimbang kan harus 2Kx. Harus Kx 2. Ini ke-4. Berarti hanya ada 2. K-nya dijadikan 2 kali, atau X-nya jadikan 2 kali. Gitu. Ya. Jadi jawabannya adalah X-nya 2 kali, K-nya tetap, atau K-nya 2 kali, X-nya tetap. Nah, di sini yang saya bingung. Jawaban, ini menurut saya benar. Konstanta pegas tetap. Berarti konstanta pegasnya tetap kan? Dan pertambahan panjang pegas menjadi 2 kali semula. Ya, menjadi 2 kali semula. Jadi menurut saya, ini benar.
Tapi D juga benar. Konstanta pegas menjadi 2 kali semula dan pertambahan panjang pegas tetap. Jadi kalau tidak ada ini menurut saya secara matematis. Ya, jadi menurut saya secara matematis ini adalah jawaban A. Ya ini. Jawabannya A ini kan. Yang ini jawabannya D. Gitu, ya. Yang lain salah, udah pasti salah. Ya, jadi itu jawaban saya. Kalau tidak A, D ya. Kalau saya pilih D aja. Kenapa? Karena kita kan di sini topik kita pegas, jadi pegasnya yang harus diganti. Diganti dengan pegas yang 2 kali semula supaya susunannya tetap. Kan dia inginkan sebetulnya kan susunannya tetap seperti ini, tidak bergeser gitu loh. Ya, tidak bergeser. Itu menurut saya ya. Dia tidak ingin ini bergeser. Jadi jalan satu-satunya adalah tetapan pegasnya dijadikan 2 kali semula. Kalau tetapan pegasnya tetap, maka dia akan bergeser. Nah, mungkin itu yang nggak dikendaki ya. Jadi, kalau saya jawabnya D, walaupun secara matematis jawaban A betul. Ya, ini menimbulkan konflik. Terima kasih, walaupun cukup panjang, karena memang ini supaya Anda memahaminya ya. Karena kalau kita terlalu cepat, nanti Anda nggak bisa memahami. Waktu memang agak panjang. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Tunggu aja paket-paket berikutnya sampai selesai fisika ini. Ya, ini baru 5 paket. Paket ke-6 nanti kita masuk ke elastisitas ya. Dan gerak harmonik mungkin ya. Kemudian ada fluida dan sebagainya. Jika Anda merasa video ini ada manfaatnya bagi Anda untuk menghadapi SBMPTN UTBK 2021 dan juga untuk supaya Anda memiliki peningkatan, silakan di subscribe, like, komen, dan share. Dan bagi siswa kelas 11, ini juga termasuk review, karena di kelas 11 sudah diajarkan gerak rotasi. Dan juga sudah diajarkan ya tentang benda pejal. Jadi bisa dipakai review untuk kelas 11. Sekalian untuk persiapan SBMPTN UTBK 2022 nanti. Terima kasih. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kaningan.